Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Epifani. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-38 Persekutuan Taruna Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah pagi ini adalah Pendeta Leonora Tumatar Latu Perisa. Kemurahan dan kasih Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, nyata kepada manusia. Dia menyelamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaharuan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus, yang telah dilimpahkannya bagi kita umat manusia. Dalam kerendahan hati, Allah yang penuh kasih telah meninggalkan kemuliaan sorga untuk menjadi serupa dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntun dan menolong kita untuk menata persekutuan serta menyiapkan generasi yang melakukan kebenaran oleh karena namanya. Kuasanya menggerakkan hidup kita untuk melakukan misinya, yaitu mengasihi setiap makhluk ciptaannya dari dahulu hingga sekarang selama 38 tahun. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menghadap Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan. Gita Bakti 12, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan Bapa-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya.
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu Korintus pasal 13 ayat 3 sebagai nas pembimbing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai sedikit pun kasih, tidak ada faedahnya bagiku. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan kasih Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpahi tasmu juga. Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan haleluya. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia, pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa Putra Roh Kudus. Pujilah, mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya. Pujilah. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu jemaat, mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami bersyukur untuk para taruna yang selalu hadir dan bersekutu di persekutuan taruna. Namun kami sadar bahwa seringkali kami kurang di dalam pengajaran, sehingga taruna-taruna lebih sering menghabiskan waktu untuk melihat selektif, selegram, dan YouTuber daripada membaca firman-Mu. Ketika dunia membutuhkan kami malah lebih sibuk menghabiskan waktu untuk memposting kebaikan di dunia maya, bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami memohon pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui kami, agar kami sebagai besar-besar Allah dan influencer di media sosial untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan-Mu. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan taruna untuk kami layani, agar ajar kami untuk sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami. Bukan sekedar memuaskan diri sendiri, mampukan kami menjadikan Engkau, ya Kristus, sebagai pusat dari seluruh ibadah kami. Meninggalkan segala ambisi dan kesombongan kami, dan menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah, ampunilah kami karena kami sering menuntut perhatian atas segala pelayanan kami dan menginginkan panggung untuk memegahkan diri, bahkan menjadikan diri kami aktor, bukan seorang hamba yang rendah hati. Ya Allah yang rahmani,
Inilah kami sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misimu, guna menyinari kehidupan masyarakat yang penuh carut marut. Kiranya sinar kami terus bercahaya, memancarkan kasih dan damai Kristus. Sudilah terus menolong kami, ya Allah. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang
hormatilah ayah dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silakan duduk. Suatu hari ada seekor kalajengking. Kalajengking ini mau menyeberangi sungai. Karena arusnya cukup deras, dia takut. Lalu dia memanggil seekor ikan temannya. Kalajengking bicara begini, ikan, please bawa saya ke seberang sungai. Arusnya deras dan saya tidak bisa berenang. Lalu ikan bilang begini, enggak, nanti kamu menjapit saya. Oh enggak, kan aku minta tolong. Aku tidak akan menjapit. Nanti aku pasti tenggelam kalau aku menjapit. Oke, janji ya, tidak japit. Janji. Gitu ya. Kalajengking nggak punya kelingking. Oke, janji. Lalu naiklah kalajengking itu ke atas punggung ikan. Berenanglah mereka di tengah sungai yang deras. Tiba-tiba di tengah-tengah sungai itu, ikan berteriak. Ikan bilang begini, mengapa engkau menjapit aku? Lalu kalajengking bilang, oh maaf, aku lupa. Lalu dicabutlah japitannya, mereka berjalan lagi. Belum mendekati daratan di seberang sana, kalajengking menjapit lagi dengan keras. Lalu tiba-tiba ikan menggelepar. Lalu matilah ikan itu hanyut di bawah sungai. Begitu juga dengan kalajengking. Sampai situ Bapak Ibu ceritanya. Jadi nggak ada yang sampai di seberang ya, semuanya mati. Apa yang mau diambil dari cerita ini? Yang mau diambil pesannya begini Bapak Ibu. Jika kita punya tabiat dasar buruk, maka untuk seterusnya buruklah kita. Jika kita punya watak dasar buruk, maka kondisi apapun, situasi bagaimanapun, watak buruk itu tetap ada dan tetap mendominasi. Cerita ini saya awali Bapak Ibu untuk masuk dalam sebuah keluarga. Keluarga ayah dan ibu punya anak-anak.
Kalau kata Erik Erikson, seorang pakar psikologi, tahap perkembangan manusia itu ada 8. Ada 8. Yang saya ingat tahapnya adalah dari umur 0 sampai 1,5, 1,5 tahap kedua 1,5 sampai 3, tahap 3 sampai 6, tahap 4 6 sampai 12, tahap 5 12 sampai 18, lalu tahap 6 18 sampai 40, tahap 7 40 sampai 65, tahap 8 65 dan seterusnya selama masih hidup. Apa aja tahapan itu? Saya tidak akan memperincinya panjang lebar, saya hanya ambil satu tahap saja dari situ. Tahap yang mana? Tahap tentang mencari jati diri. Mencari jati diri ini terletak di mana? Mencari jati diri ini terletak di tahap ke-5, yaitu usia dari 12 sampai 18 tahun. Berarti usia remaja, teruna, betul teruna Bu. Persekutuan teruna anak-anak kita. Itulah saat mereka mencari jati diri. Ketika mereka mencari jati diri, pertanyaan apa yang ada di benak mereka? Siapa aku? Mau kemana aku? Apa pekerjaanku nanti? Dengan siapa aku menikah? Lalu bagaimana akhir hidupku nanti ya? Itu pertanyaan besar yang sering muncul di tahap ke-5 pada pertumbuhan anak-anak kita teruna. Ketika tahap ini berjalan, lalu ketika orang tua di rumah, ayah dan ibu, atau kalau tidak ada ayah dan ibu, misalnya ayah dan ibu pergi bekerja di luar kota, di luar provinsi, hanya ada opa oma atau tante om yang dianggap sebagai orang tua, maka itulah maksud saya. Ketika anak-anak ini bertumbuh di usia remaja, lalu orang tua yang ada di rumah itu tidak menunjang, tidak menolong anak-anak itu untuk bertumbuh pada saat ia sedang mencari jati dirinya. Lalu ditambah lagi jika anak-anak itu melihat secara langsung contoh dan teladan yang buruk yang terjadi di rumah, maka secara langsung dan sadar atau tidak sadar orang tua di rumah sedang menanamkan sifat, karakter, watak, dasar yang buruk. Contoh, jangan sakit hati ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ini contoh umum sekali. Kamu gak boleh rokok ya, kamu udah remaja, kamu gak boleh ikut-ikutan teman. Tapi papa ngomongnya sambil merokok. Kamu gak boleh merokok ya, gak boleh merokok, tapi rokok terus. Begini, katanya, ini ada guru, ada Ibu Guru Mary. Katanya begini, kalau anak itu diajar dengan listening, mendengar begitu, katanya itu hanya sekitar 40% yang diterima. Bu Mary atau Ibu Guru, Bapak Guru kalau ada di sini, kalau mau mengkoreksi, mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Kalau anak itu diajar secara mendengar, jadi kita ngomong terus dia mendengar, itu hanya 40% diterima. Tapi ketika anak itu diajar bersama dengan visualisasi yang nampak di depan, entah itu diajar dengan alat peraga di depan, atau dengan video di depan, atau dengan contoh dan teladan di depan mata, maka yang diterima anak itu adalah 99% masuk di kepala. Begitu enggak Bu Guru? Mudah-mudahan betul ya Bu ya, mudah-mudahan. Katanya begitu Bapak Ibu. Jadi mari berhati-hati.
ketika orang tua ada di rumah, orang tua yang ada di rumah berbicara, melakukan kegiatan, melakukan perbuatan apapun di rumah, lalu itu dilihat mata kepala anak, itu akan diingat seterusnya. Contohnya apa? Contohnya piring terbang tiba-tiba melayang, ada garpu melayang, ada sendok, ada gelas melayang. Anak ini akan mengerti dan menyimpan bahwa wajar jika ada piring terbang di rumah. Besok lusa dia akan mengulanginya, justru ketika ia sudah berumah tangga kelak. Kenapa? 99% diterima dan direkam di alam bawah sadar. Kemudian 10-20 tahun lagi itu akan dilakukan tanpa sadar. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana dengan watak anak-anak? Watak, karakter, sifat, kepribadian mereka. Hampir 100% itu ditanam pertama kali oleh orang tua di rumah. Dari usia 0, golden age, usia 0 sampai 5 tahun ketika anak belum sekolah, dia ada di rumah setiap hari, setiap saat, 24 jam, 1 hari di rumah. Yang dia lihat cuma mama dan papa. Lebih sedihnya kalau mama papa nggak ada, yang ada mbak. Setiap hari dia disuguhi contoh. Golden age 5 tahun pertama usia manusia, semua yang dilihat dia fotokopi bulat-bulat, lalu dia telan, dia masukkan itu. Itulah dasar watak, karakter, sifat, kepribadian anak. Dasar ya, saya bilang Bapak Ibu dasar ya. Sifat dan karakter dasar ini, watak dasar ini bisa berubah ketika dia bertemu dengan role model yang lain selain papa mama. Misalnya ibu guru di sekolah, TK, atau teman-teman, atau tetangga. Pokoknya orang lain selain orang tua di rumah. Maka ia akan membandingkan peristiwa di rumah dengan peristiwa yang ada di tempat lain yang mirip dengan rumahnya. Misalnya di rumah tetangga ketika dia sedang main. Ketika dia melihat ayah dan ibu berkelahi, piring makan itu terbang. Lalu ketika dia main di rumah tetangga, yang dia lihat adalah piring itu ditaruh di atas meja, tertata rapi, ada sendok dan garpu. Maka dia akan membandingkan, piring ini ada di meja makan di rumah ini, tapi di rumahku piringku melayang-layang di udara. Lalu dia akan membandingkan itu. Akan sangat bisa terjadi watak buruk, sifat buruk itu berubah sedikit demi sedikit dengan contoh teladan yang lebih baik yang dia lihat selain di rumah. Jika sebaliknya yang terjadi, di rumah bagus tapi di luar jelek, justru di situ dia semakin dikuatkan. Dia mengerti bahwa di rumahku tidak begini. Di rumahku piring ditaruh di atas meja baik-baik. Ketika anak ini bertemu dengan role model yang lebih baik dari orang tua, anak ini bisa berubah menjadi lebih baik. Itu anak kecil. Bagaimana dengan orang dewasa? Bisa nggak berubah? Bisa. Tergantung kita. Ketika kita melihat dia begini dan dia begitu, ketika si A baik dan si B jahat, kita akan melihat si B dan bilang begini, ih kok gitu ya? Kita bisa membandingkan, ini buruk, coret. Ini bagus, simpan. Itu perubahan orang dewasa dalam proses watak yang lebih baik. Tapi tergantung dirinya, dia mau berubah atau tidak. Bapak Ibu, kembali lagi ke pembacaan kita. Sudah saya buka dengan sifat watak dasar, lalu sudah saya buka juga dengan proses kehidupan contoh teladan orang tua di rumah, mau tidak mau, sengaja tidak sengaja.
Itu menjadi contoh teladan bagi anak-anak itu. Terus bagaimana dengan anak-anak remaja kita di usia 12 sampai 18 tahun itu yang sedang mencari jati diri? Ketika teman-temannya di sekolah merokok, tapi papa di rumah bilang tidak boleh merokok, lalu papa juga tidak merokok, maka besar kemungkinan anak ini juga tidak merokok. Karena dia sudah bisa atau mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Gereja dalam hal ini GPIB kemudian menunjang mengisi tahapan kelima dari proses pertumbuhan manusia usia 12 sampai 18 tahun ini dengan kegiatan katekesasi di gereja. Mantap, itu GPIB dan gereja-gereja seasas lainnya. Di usia itulah anak-anak belajar katekesasi. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang sedap didengar dari firman Tuhan, dari ajaran-ajaran materi katekesasi, itu diperdengarkan dan diberikan, dipenuhi. Dari situlah kemudian anak mengerti bahwa oh, jati diriku adalah anak Tuhan. Tinggal ke depannya ia mengembangkan dirinya sendiri, lalu membedakan role model yang bagus dan yang tidak bagus. Semoga yang bagus-bagus terus dibuat, terus diambil, lalu gereja memberikan yang terbaik. Dan anak ini, tumbuh melesat menjadi anak panah yang baik. Pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaannya sudah disuguhkan dalam firman Tuhan hari ini. Coba kita lihat ya firman Tuhan. Markus pasal 10, kita baca ayat yang ke 21. Saya baca ya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Wah, kalau kita baca dari atas Bapak Ibu, orang ini sudah melakukan semua perintah hukum Taurat dengan baik sekali. Tinggal ada satu saja yang belum. Apa itu? Belas kasihannya kepada orang lain, kepada sesama. Itu aja. Ketika Tuhan Yesus memandang dia, hanya satu permintaan yang Tuhan Yesus minta, yang Tuhan Yesus sampaikan. Jualah semua hartamu, lalu kembalilah kepadaku. Dia memilih untuk tidak. Lalu apa yang salah di sini Bapak Ibu? Semua sudah oke, semua peraturan hukum Taurat Yahudi sudah dia lakukan semua. Oh itu oke banget, itu susah loh Bapak Ibu, tapi bisa dilakukan ya. Lalu apa yang salah di sini? Dia tidak mau melepaskan harta bendanya. Mari kita kembali lagi ke tahap yang tadi. Kita koreksi di mana kesalahannya. Seandainya ada anak-anak kita yang sudah terlanjur seperti ini. Tidak pernah mengucap syukur dengan gaji yang diberikan. Tidak pernah berempati dengan sesamanya manusia. Apa yang salah dari tahapan ini? Begini Bapak Ibu. Orang tua biasanya selalu memberi yang terbaik kepada anak. Betul gak? Betul ya? Setuju ya? Setuju. Termasuk pendidikan. Wah, dipilihlah sekolah yang bermutu tinggi. Mahal gak apa-apa? Gampang. Yang penting sekolah bagus. Sekolah. Lalu ditambah dengan les, kursus ini, kursus itu, bla 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 bla. Wah, sudah penuh ya? Sudah. Ketika ditanya untuk apa Bu? Anaknya diikutkan kursus banyak-banyak seperti ini. Lalu disekolahkan di sekolah yang paling bagus, paling mahal sekota Bekasi ini. Misalnya. Oh iya dong, kan gimana sih? Kan
nanti di masa depan anak ini dia banyak saingan. Jadi otaknya ini harus pintar, harus paten, IQ-nya harus tinggi. Oh ya, nah di sini letak kesalahannya Bapak Ibu. Kadang sadar atau tidak sadar, kita orang tua memang mau memberi yang terbaik, tapi enggak lengkap. Begini, yang kita jejali setiap hari, setiap saat hanya kognitifnya, pikirannya. Ayo les matematika, les fisika, les kimia, biologi, semua les. Ayo les ini, les itu. Wah nilainya 100. Anakku hebat. Lalu tes IQ. Wah IQ-nya 130. Itu sudah tinggi, sudah superior itu, sudah tinggi. Kalau Einstein itu 190. Ada satu lagi yang mendekati, saya lupa. Itu sudah superior, sudah tinggi sekali. Terus cukup di situ kah? Biasanya orang tua bilang, iya cukup. Nanti dia perguruan tinggi, negeri, nanti dia kerja bagus, nanti dia S2, S3, S4, S5. Kalau ada, bayar terus, dia sekolah terus, nggak apa-apa. Begitu lulus, dia kerja bagus, gaji besar, jangan kaget. Dia lupa untuk diajari bagaimana caranya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Kenapa? Usia 12 sampai 18 tahun ini terus yang dipenuhi. Kognitif terus, kepala terus, akal budi terus. Padahal yang saya tahu Bapak Ibu, kantor-kantor itu enggak cuma IQ saja yang dilihat. Tapi ada, seingat saya ya Bapak Ibu, ada EQ, emotional quotient, begitu ya, EQ. EQ ini mengambil kapasitas 85% dari kehidupan anak itu dibanding IQ yang cuma 15%. Jadi kantor-kantor besar, perusahaan-perusahaan besar ketika mengadakan tes psikotes akan melihat nomor satu yang dilihat nilai EQ-nya, emotional quotient-nya, kecerdasan emosionalnya. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional melingkupi bagaimana caranya saya menghormati orang lain. Bagaimana cara saya menahan diri ketika saya beremosi tinggi. Bagaimana caranya saya tetap menghargai orang itu walaupun orang itu sudah menyakiti hati saya. Dan segala lingkupan yang ada di dalam turunan dari emotional quotient itu. Yang saya tahu pula EQ itu nanti ada turunannya TQ. Apa itu? Transcendent quotient. Apa itu? Kemudian ada kantor yang menilai TQ-nya. Bagaimana cara dia berhubungan transenden dengan Tuhan menurut agamanya. Akan nampak dalam tes psikotes itu. Tapi dari semuanya yang paling tinggi adalah emotional quotient-nya. IQ itu cuma 15%, selebihnya 85% itu emotional quotient. Di sini letak kesalahan kita Bapak Ibu. Kita lupa mengajari dia bagaimana memuji Tuhan, bagaimana memuliakan Tuhan dengan penghasilanmu. Jangan lupa ya Dek, 10% dari penghasilanmu buat gereja. Dek, kalau punya lebih, sumbang ya buat opa oma PKLU, buat tante janda yang udah gak punya lagi penghasilan. Orang tua lupa untuk memenuhi itu. Maka inilah yang terjadi Bapak Ibu. Semua yang baik sudah dilakukan. Tinggal satu. Saya tidak mau melepaskan hartaku, kekayaanku, cuma demi untuk membagikannya kepada orang lain. Wah, ini tanda seru luar biasa buat kita semua. Hari ini kita belajar Bapak Ibu, hari ini kita belajar dan kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus. Jika kita punya segala sesuatu tetapi tidak memiliki kasih,
itu sama dengan 0, kosong, melompong. Lalu bagaimana caranya kita mengajari anak-anak kita untuk memiliki kasih? Tertanam kasih itu di sini dan jangan pergi lagi. Supaya ia mampu bersimpati, kemudian berempati, kemudian menjadi bagian dari orang yang berduka cita, ikut sibuk di sana, ikut melayani di sana. Dan anak-anak yang seperti ini kemudian akan menjadi penerus pelayan-pelayan gereja. Dimanapun dia berada, apapun kondisinya, apapun watak orang-orang di sekitarnya, watak dasarnya sudah dibentuk sedemikian rupa dengan benar, dengan baik. Itu dia yang dibutuhkan dunia saat ini. Bagaimana, coba mari Bapak Ibu berpikir, bagaimana, apa yang terjadi kalau kita semua orang tua mendidik anak cuma dengan kognitif? Wah, bumi umurnya nggak panjang. Karena semua orang serakah, mau mengelola, mau mengolah isi bumi untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Cara mah enggak penting lah. Oh, si Anu mati gara-gara saya begitu. Enggak apa-apa. Jadi pertanyaan begini, hari ini kita makan siapa? Besok kita makan siapa? Homo homini homo. Makan manusia memakan manusia lainnya. Berhati-hatilah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemarin ulang tahun Persekutuan Teruna ke 38, nah ini guru-guru PT, 38 tahun. Bagaimana? Ini saya mau dengar dulu deh, satu aja, siapa yang mau ngomong? Kira-kira pengalaman yang paling menyedihkan ketika mengajar, siapa yang mau ngomong? Kanina. Bagaimana Kanina melayani anak-anak itu? Pengalaman yang paling menyedihkan, paling menyulitkan ketika melayani PT. Kurang serius, itu yang paling menyedihkan ya. Tidak menurut pada orang tua. Terus orang tua di rumah bilang begini, kamu baru pulang dari PT udah nakal kamu, udah. Dikira kakak-kakak layan PT nggak ngajarin, padahal anaknya masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan, nggak sampai lewat lagi begitu ya. Tapi itu seninya mengajar. Kenapa saya tanya yang paling menyedihkan? Karena yang menyenangkan banyak. Tapi yang menyedihkan itu ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya paling tidak itu membuat kita tetap bertahan, mengerti bahwa Tuhan menopang setiap pelayan untuk membentuk anak-anak. Ingat loh, para pelayan PT juga adalah kelompok orang yang menanam watak dasar untuk anak-anak. Jadi apapun yang diucapkan, apapun yang disikapi di depan anak-anak, anak-anak melihat dan merekam. Demikian juga dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Mari kita bawa anak-anak ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita hantar mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang ditanam di dasar, ketika ia bertumbuh, maka ia bertumbuh dengan dasar yang kokoh yang sudah ditanam sebelumnya. Ia tidak lari kemana-mana. Buah jatuh, salah, buah jatuh menggelinding. Bercanda. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Selalu ingat ini Bapak Ibu, bahwa anak-anak kita adalah fotokopi kita orang tuanya. Jangan salahkan kakak layan ketika mereka mengajar dan kurang berhasil. Kita menilai, wah kurang berhasil mengajarnya, wah kok mengajarnya nggak pakai alat peraga, bla bla bla. Kakak layan cuma ketemu anak layan sehari dalam seminggu. Sehari pun cuma 1,5 jam, 2 jam. Selebihnya bertemu dengan orang tua di rumah. Jadi tanggung jawab besar ada di tangan orang tua. Pelkat PT berulang tahun ke-38 tahun kemarin, dan itu canang luar biasa sudah ditancapkan kepada kita
lewat firman Tuhan hari ini. Bahwa anak-anak kita adalah masa depan kita, masa depan dunia. Tanamlah benih yang baik, maka akan bertumbuh buah yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab bagi anak-anak kita. Dirgahayu Pelkat Persekutuan Teruna, Tuhan memberkati. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita bersama akan berdoa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, sembah sujud dan syukur kami pada Bapa yang sudah menganugerahkan sehat dan berkat bagi kami serta keluarga kami. Perkenankan kami dalam rangkaian doa syafaat ini ingin mendoakan pergumulan yang dihadapi gereja-gereja di dunia, di Indonesia umumnya dan di Bekasi, khususnya dalam dinamika pelayanannya dan pasang surut semangat melayani, juga tantangan yang kerap dihadapi. Besertalah dengan kami dan kuatkan iman percaya kami kepadamu. Juga kesatuan visi dan kinerja Majelis Sinode GPIB
dalam mewujud nyatakan penata layanan yang sehat dan berkenan pada Tuhan, baik di lingkungan internal Majelis Sinode maupun dengan gereja-gereja anggotanya. Harapan yang sama dalam doa kami untuk Badan Pengurus MUPEL Bekasi agar campur tangan Bapa di sorga tercipta penata layanan yang menyenangkan hati Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan karena pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, serta pelbagai bencana alam yang masih melanda kehidupan umat-Mu. Tolong Tuhan agar realitas ini tidak sampai menyurutkan iman percaya dan semangat kami dalam melayani Engkau. Inilah permohonan dan harapan utama kami kepada Bapa agar didengar dan dipenuhi Bapa di sorga, Sang Pemilik pelayanan ini. Dan hanya dalam nama yang agung Tuhan Yesus Kristus doa kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mau berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri yang ada, juga TNI dan Polri dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kemampuan serta kesehatan yang baik bagi mereka, agar senantiasa menjalankan tugas serta tanggung jawab dalam negara ini dengan baik. Begitu juga dengan vaksinasi COVID-19 yang sedang dalam proses untuk didistribusikan kepada masyarakat. Tuhan berkati, Tuhan berikan kelancaran agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu juga dengan para dokter, perawat, dan petugas rumah sakit. Tuhan juga berkati mereka agar tugas dan tanggung jawab yang mereka laksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab dan dengan ketulusan hati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih pemeliharaan Tuhan menaungi kehidupan kami hingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bersyukur untuk GPIB Immanuel di Bekasi dalam proses pelayanan yang terus berjalan di tengah kondisi COVID-19 yang masih melanda. Tuhan Yesus mari hadir berkati dan sayang, agar kiranya semua pelayanan yang dikerjakan oleh para pelayan yang berkarya di sini, semua berjalan dengan lancar, dengan baik, menumbuhkan watak karakter yang baik kepada anak-anak dan semua jemaat dalam berbagai usia dan tahapan perkembangan mereka masing-masing, lewat setiap pembinaan dan pelayanan firman Tuhan yang disampaikan. Mari Tuhan memberkati secara khusus Ibu Pendeta Diana sebagai Ketua Majelis Jemaat dan Ibu Pendeta Marli sebagai PJ. Tuhan Yesus sayang dan Tuhan Yesus berkati, semua berjalan dengan baik, satu sama lain saling melengkapi setiap tugas dan tanggung jawab, sehingga jemaat dan seluruh pelayan yang berkarya di dalamnya boleh terus merasakan kasih Tuhan lewat keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan memberkati semua pelayan yang mengatasnamakan pekerjaan yang mereka lakukan sebagai pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan, baik kelompok PHMJ, para koordinator sektor, diaken, penatua, dari sektor 1 sampai dengan 9, termasuk juga di Pospel Karang Satria, semua pelayan yang bekerja di dalamnya dalam berbagai bidang mereka, Tuhan mari memberkati dan menopang. Juga semua karyawan gereja yang bekerja setiap hari, Tuhan melindungi mereka semua, karena mereka harus bekerja di kantor, mereka harus bertemu dengan orang-orang lainnya, Tuhan menjaga dan melindungi sehingga mereka selamat dari serangan COVID-19. Tuhan memberkati juga pengurus ke-6 Pelkat dan komisi-komisi, masing-masing mereka dalam tugas dan tanggung jawab, mampukanlah mereka mengerjakannya. Secara khusus bagi Pelkat Persekutuan Teruna yang kemarin berulang tahun ke-38, mari Tuhan memberkati agar semua pelayan yang berkarya di dalamnya, pelayan-pelayan Persekutuan Teruna, boleh Tuhan penuhi, lengkapi, sempurnakan sedemikian rupa. Semua yang mereka sampaikan, pembelajaran tentang firman Tuhan, boleh dengan mudah dimengerti oleh anak-anak,
sehingga anak-anak terus mengingat, anak-anak terus bertumbuh dalam firman Tuhan dan pengajarannya. Lalu anak-anak ini Tuhan siapkan sedemikian rupa untuk masa depan gereja dimanapun mereka berada. Tuhan menopang dan meneguhkan seluruh pelayan Pelkat PT dan seluruh anak layan Pelkat PT agar mereka terus berada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan memberkati juga proses balik nama Pastori 1, 2 dan Pastori Serbaguna, semua berjalan lancar dalam pimpinan tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Bapa bagi semua jemaat dalam kondisi mereka masing-masing, mereka yang menghadapi pergumulan demi pergumulan, khususnya pergumulan menghadapi COVID-19, mereka yang harus dirumahkan atau mereka yang harus lebih banyak di rumah daripada di kantor, yang sangat mempengaruhi penghasilan yang diterima. Tuhan, mari hadirlah di tengah-tengah keluarga demi keluarga ini. Berkat Tuhan kiranya mencukupkan kehidupan mereka, walaupun tidak berlebih, tapi biarlah makanan dan minuman itu mencukupkan setiap gizi anak-anak terkasih, anak-anak jemaat. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Janda, Bapak Duda, dan semua anak-anak kami, anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yatim piatu. Tuhan, ini kami pakai kami untuk menjadi saluran kebaikan berkat buat mereka tanpa harus menyombongkan diri, supaya mereka pun boleh memperoleh berkat Tuhan lewat keberadaan kami dan nama Tuhan dimuliakan. Mari Tuhan memberkati semua pemuda dan pemudi jemaat ini dalam proses mencari pekerjaan, juga menunggu datangnya pasangan hidup. Tuhan menopang, meneguhkan, menyokong, menolong mereka dan memampukan mereka untuk teguh berdiri di atas kedua kaki mereka sebagai anak-anak beriman kepada Tuhan, sehingga dimanapun mereka berkarya dan bekerja, mereka menjadi pemuda dan pemudi, pemberi contoh dan teladan yang baik, misioner. Kemanapun mereka membawa panji Kristus, orang lain melihat cahayanya dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka yang menunggu datangnya pasangan hidup. Sebab kami percaya dan yakin dengan iman bahwa tanpa harus ditunggu pun Tuhan memperkenankan pasangan hidup itu ada, karena Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa bagi keluarga yang sangat merindukan hadirnya anak-anak sebagai keturunan mereka, bahwa berumah tangga tidak harus selalu memiliki keturunan, namun apapun yang menjadi kondisi mereka sehingga mereka sangat merindukan memiliki keturunan, kami mempertaruhkan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengulurkan tangan kasih Tuhan, menjamah dan memberkati setiap keluarga dan rumah tangga ini, agar dalam perkenanan Tuhan, sebelum anak-anak itu lahir, Tuhan siapkan mereka untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menyadari penuh tugas mereka, untuk kemudian ketika nanti hadirnya anak-anak dalam kehidupan mereka, para orang tua muda ini mengerti apa yang harus mereka lakukan sepanjang hidup mereka sebagai pasangan orang tua bagi anak-anak mereka. Kami berdoa bagi ibu yang sedang mengandung dan akan segera melahirkan. Tuhan Yesus berkati, topang dan teguhkan. Berikanlah kondisi sehat tubuh jasmani bahkan rohani mereka, mental mereka, supaya mereka boleh dapat menghadapi proses melahirkan nanti dengan kekuatan yang Tuhan berikan, termasuk sokongan dari orang-orang yang mereka kasihi dan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Kami menyerahkan dalam doa warga jemaat yang sakit, mereka dalam kondisi terbaring di rumah maupun di rumah sakit, maupun mereka yang duduk dan sedang menunggu pertolongan. Tuhan Yesus mari hadir bagi mereka, jamah seluruh tubuh mereka, berkenan mengangkat semua sakit penyakit. Ada obat, kiranya Tuhan memberkati. Jika tidak ada obat, ada makanan, ada kasih sayang, ada apapun yang Tuhan sediakan untuk menyembuhkan mereka dalam perkenanan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami menyerahkan semua warga dalam kondisi mereka masing-masing, setiap keluarga dan rumah tangga terdampak COVID-19. Tuhan menopang, meneguhkan mereka.
mungkin ada yang sedang dirawat, mungkin ada yang OTG, mungkin ada yang baru saja sembuh, mungkin ada yang masih gejala dan masih meragukan apakah ini COVID atau tidak. Kami mempertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari berilah sehat, berilah kuat jasmani dan rohani kami, bahkan mental, hati, pikiran, jiwa, batin, iman, karakter dan watak kami. Berilah sehat, berilah baik adanya, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi manusia misioner, gereja yang membawa terang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi semua jemaat yang berulang tahun memperoleh pertambahan usia, baik usia pribadi maupun usia perkawinan. Kami mempertaruhkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mampukan mereka menyadari betapa besar rahmat yang memelihara mereka hari lepas hari, bulan bahkan tahun. Mampukan mereka mengucap syukur dengan hati dan dengan sikap hidup sehari-hari mereka. Kami berdoa bagi warga jemaat yang berada dalam kondisi berduka cita. Tuhan, mari tolong teguhkan topang, kuatkan, agar kiranya mereka yang berduka cita boleh kembali memperoleh kekuatan yang berasal dari Tuhan, walaupun duka cita ini masih mereka rasakan di hati mereka. Mampukan mereka mengerti bahwa semua yang Tuhan buat itu yang terbaik bagi mereka. Mampukan mereka belajar untuk menerima setiap peristiwa yang Tuhan perkenankan terjadi dan hadir dalam kehidupan mereka, agar iman mereka terus kuat, bertumbuh, dan tetap memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan dan berdoa bagi tim multimedia serta tim sound system. Mereka yang berkarya, mereka yang mempersiapkan sedemikian rupa setiap kegiatan persekutuan dan pelayanan yang ada, termasuk hari ini dalam ibadah minggu di Jemaat GPIB Immanuel di Bekasi. Tuhan Yesus memberkati agar tim multimedia dan sound system boleh terus berkarya dengan kemampuan, dengan tenaga yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami yang bertugas melayani dalam peribadahan minggu hari ini, serta kami semua yang hadir saat ini di sini, Tuhan Yesus, mari memberkati kami. Ketika kami keluar dari ruangan ibadah ini, kami memperoleh kekuatan yang besar dari Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kami dengan semangat yang baru, dengan terus memiliki harapan yang kuat bahwa Tuhan pasti membuka jalan bagi setiap pergumulan yang ada dan memampukan kami melaksanakan firman Tuhan ini. Jemaat di rumah masing-masing yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini secara online atau daring di rumah, Tuhan Yesus menopang, memberkati, meneguhkan mereka semua. Demikian juga kami berdoa bagi Satuan Petugas COVID-19 di Jemaat GPIB Pilar Asih ini. Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus berkati dan mampukan mereka menjalankan tugas mereka sedemikian rupa. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga yang didoakan secara khusus di minggu ini. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Max Rainer Sitania Pesi, bagi keluarga Bapak Arif Tanujaya, bagi keluarga Ibu Pauline Sugeng Raharjo, bagi keluarga Bapak Minggu F. Pangaribuan, bagi keluarga Bapak Romeo Bakarbesi. Tuhan menopang, meneguhkan setiap keluarga, rumah tangga yang ada, mencukupkan setiap keperluan hidup mereka, dan memberkati mereka. Kami berdoa bagi keluarga yang berduka cita Tuhan. Secara khusus kami mendoakan keluarga Bapak Taufik Abraham di sektor pelayanan 6. Tuhan menopang keluarga Bapak Taufik, memberkati kehidupannya hari ini dan ke depan, memberi penghiburan sejati, terus percaya, terus melihat ke atas bahwa Tuhan tetap menopang kehidupan mereka, dan terus melihat ke bawah sambil terus menyadari bahwa selama ini Tuhan masih menopang dan masih memberkati. Biarlah mereka terus menjalani kehidupan mereka walaupun duka cita menggelayut, tapi pasti awan dan mega mendung itu akan berlalu bersama dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Bapa, terima kasih, segala sesuatu kami mempertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan.
Kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Demi nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pujian dari Pelkat PT. La
Mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Firman Tuhan dalam nas Alkitab 1 Tawari 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan diantar sendiri ke tempat yang disiapkan, dimulai dari presbiter bertugas, lalu jemaat yang duduk di bangku belakang berputar melalui samping kanan atau kiri. Bagi jemaat yang ada di rumah, sampaikanlah persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja. Tersedia 2 kotak, persembahan kolekte dan persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami telah diselamatkan. Kerendahan hati yang telah mengasihi kami. Terima kasih mengumpulkan syukur kami. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama dan selalu memancarkan kasih-Mu bagi. Amin. Dipersilakan dulu. Warta Jemaat Minggu 31 Januari 2021. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat dalam ibadah hari Minggu keempat sesudah Epifani. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Presbiter bertugas dan warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ibu Tumatar dalam pelayanan firman Tuhan di GPIB Jemaat Immanuel Bekasi pada pukul 10 pagi. Kiranya pelayanan Ibu menjadi berkat bagi kehidupan beriman warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Kedua, keluarga NN yang telah memberikan 20 kotak masker medis, Tuhan memberkati keluarga tersebut. Terima kasih atas pemberian untuk bantuan Immanuel Peduli dari 1. Keluarga Subagio Atmo Sektor Pelayanan 2 sebesar 50.000. Kedua, keluarga Tanesia Sektor Pelayanan 2 sebesar 50.000. Ketiga, keluarga Marlon Parmo Sektor Pelayanan 5 sebesar 300.000. Kiranya Tuhan memberkati pemberian keluarga tersebut. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus antara Saudari Alexander Agustinus Siregar dari keluarga Ojak Parulian Siregar, Sektor Pelayanan 9 dengan Saudari Octavia Berliana Dolok Saribu dari keluarga Janter Dolok Pasaribu dari HKBP Maranatha Tambun. Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2001. Waktu pukul 9 WIB. Catatan sipil pukul 8.30 WIB. Pelayan firman Pendeta Diana Lumban Gaul. Bagi presbiter yang bertugas sektor pelayanan 9. Percakapan pengembalaan dilaksanakan pada hari Kamis 11 Februari 2001 pukul 5 sore. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas dan keluarga. Pemberitahuan ini merupakan pengumuman pertama. Bila ada pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan melalui kantor majelis jemaat. Seluruh yang hadir maksimal 60 orang dimohon mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan mengenakan masker. Rapat koordinasi pengurus Pelkat PKB dengan koordinator sektor Pelkat PKB pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2001 pukul 1 sampai
3 sore. Tempat ruang Pelkat. Diinformasikan kepada warga jemaat yang berkenan melayani bahwa Intercom tim streaming masih sangat membutuhkan tenaga editor streaming, 2 tenaga operator streaming, proyektor, dan sound system untuk tugas melayani dalam ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, impak, dan ibadah yang lain. Bagi yang berminat dapat mendaftarkan diri ke koordinator sektor masing-masing atau langsung ke kantor majelis jemaat. Selain itu, peserta akan diberi pelatihan, pembinaan, dan pendampingan. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di sorga, Saudara Regi Zakaria Taufik, sektor pelayanan 6, dalam usia 25 tahun, meninggal pada hari Minggu 24 Januari 2021, dimakamkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2001 di TPU Pedurenan, Bekasi. Bagi majelis dan warga jemaat menyatakan turut berduka cita, Tuhan Yesus Kristus adalah sumber penghiburan, penguatan keluarga yang ditinggalkan. Atesasi keluarga diberikan kepada keluarga Nyonya Iren R. Hasibuan Ranguli, sektor pelayanan 6 ke GKI Kayu Putih, Jakarta. Demikian informasi tersebut untuk diketahui. Majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun, usia, dan perkawinan. Dalam sepekan ini, berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan melayakan kita menerima hidup yang kekal. Pergilah
sinarilah kesuraman dunia yang menyesatkan. Ingatlah, Tuhan akan selalu menolong kita. Yesus izinkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.